Bab 2285. Ada perubahan. 1. Fin Ziyun melangkah. Ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terbelah. Cahaya pedang berdarah tiba-tiba hancur dan kemudian sesosok mundur dengan liar. Sosok ini tidak lain adalah Mile. Mile mundur puluhan ribu kaki baru kemudian berhenti. Begitu dia berhenti, Fin Ziyun muncul di depannya. Melihat Mile, Fin Ziyun sedikit mengernyit. Gelisah. Melihat Mile, jejak kegelisahan muncul di hatinya. Tidak hanya itu, semakin kuat niat membunuh, semakin kuat kegelisahan ini. Tidak sederhana. Fin Ziyun memandang Mile, tetapi tidak menyerang untuk sementara waktu. Pada saat ini, Edwin dan yang lainnya mengikuti. Melihat Fin Ziyun tidak bergerak, ekspresi Edwin dan Jongsu menjadi sedikit jelek. Khawatir. Keduanya sedikit khawatir Fin Ziyun ini melawan arus seperti leluhur sekte penegakan hukum. Pada saat ini, Fin Ziyun tiba-tiba terkekeh, menarik sekali, bisa-bisanya membuat aku merasa berbahaya. Saat berbicara, niat membunuh muncul di matanya. Namun, aku suka bertindak tolak belakang dengan orang lain. Suara itu jatuh, dia melangkah maju. Saat kakinya mendarat, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba jatuh dari atas kepala Mile. Pada saat ini, Mile merentangkan telapak tangannya. Ham! Cahaya pedang membumbung ke langit. Puff! Pedang menembus langit, kekuatan dahsyat itu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, Fin Ziyun menyipitkan matanya sedikit dan dia tiba-tiba meninju udara. Boom! Mile langsung terlempar ke sumber ruang waktu misterius oleh pukulan ini, dan saat dia jatuh ke jurang ruang waktu misterius itu, petir dewa hitam ruang waktu tiba-tiba langsung menyambar. Mile tidak mengelak. Boom! Petir dewa ruang waktu langsung tenggelam ke dalam pedang biru gaib dan semuanya terserap. Fin Ziyun sedikit mengernyit. Pada saat ini, Jongsu buru-buru berkata, "Guru leluhur, pedang di tangan orang ini dapat mengabaikan ruang waktu." Pedang. Fin Ziyun melihat pedang biru gaib di tangan Mile. Setelah beberapa saat, jejak kejutan muncul di matanya. Pedang ini benar-benar luar biasa. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, lalu menekan dengan ringan. Dalam sekejap, ruang waktu tempat Mile berada langsung berubah menjadi jaring ruang waktu yang sangat besar. Melihat adegan ini, wajah Jongsu dan Edwin sama-sama menjadi jelek. Sial, sudah dibilang orang ini dapat mengabaikan ruang waktu, Fin Ziyun ini masih ingin menggunakan ruang waktu untuk melawan Mile. Di kejauhan, Mile masih tidak mengelak, membiarkan jaring ruang waktu menyelimutinya. Tidak ada insiden, dia langsung menyerapnya sampai habis. Jejak keterkejutan melintas di mata Fin Ziyun, benar-benar bisa mengabaikan ruang waktu, menarik sekali. Di samping, Jongsu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru leluhur, garis darah orang ini sangat istimewa. Semakin lama waktunya, semakin kuat kekuatannya. Implikasinya adalah, kamu cepat bunuh dia." Fin Ziyun memandang Jongsu, "Kamu sedang mengajariku cara bertindak." Suaranya seperti es, menembus ke tulang. Mendengar ini, wajah Jongsu berubah drastis dan dia berkata dengan cepat, "Tidak berani." Fin Ziyun melirik Jongsu, lalu menatap Mile di kejauhan. Dia hendak berbicara, tapi saat ini pedang darah menusuk seperti guntur. Jejak penghinaan muncul di mata Fin Ziyun, dia menjentikkan kedua jarinya. Boom! Pedang biru gaib langsung dijepit, namun sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis, dia segera melepas pedang biru gaib dan mundur ribuan kaki jauhnya. Karena saat dia menjepit pedang Mile, pedang biru gaib benar-benar menyerapnya. Bahkan bisa melahap jiwa. Mata Fin Ziyun berkilat tak percaya. Dan saat ini, Mile muncul di depannya lagi.
Saat berikutnya, pedang menebas lurus dari atas kepalanya. Puff! Ruang waktu terkoyak. Pandangan kejam melintas di mata Fin Ziyun. Dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan yang kuat melonjak keluar. Boom! Kekuatan itu dengan paksa menahan pedang biru gaib Mile dan pada saat ini, Mile meraung tiba-tiba. Boom! Niat membunuh yang mengerikan dan energi permusuhan langsung menyelimuti Fin Ziyun. Dampak kuat dari niat membunuh dan energi permusuhan membuat Fin Ziyun tertegun sejenak. Pada saat ini, pedang biru gaib Mile tiba-tiba menusuk ke kepala Fin Ziyun. Fin Ziyun tertegun. Jongsu dan yang lainnya di arena juga terpana. Kalah begitu saja. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mundur puluhan kaki dan pedang biru gaibnya dengan panik melahap jiwa Fin Ziyun. Fin Ziyun menatap Mile dengan wajah ganas, "Tunggu saja kamu." Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengangkat jari tengahnya. Fin Ziyun melarikan diri dalam sekejap, meraung seperti binatang buas, "Semut! Beraninya kamu meremehkan aku." Pedang biru gaib tiba-tiba bergetar hebat, lalu benar-benar menyerap jiwa Fin Ziyun. Setelah menyerap jiwa Fin Ziyun, pedang biru gaib langsung berubah menjadi cahaya pedang dan kembali ke tangan Mile. Tidak ada lagi. Di samping, Jongsu dan yang lainnya diam. Kekuatan Mile terus tumbuh setiap saat, benar-benar tidak ada batas atas. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menatap Jongsu dan yang lainnya. Ada jejak ketakutan di mata Jongsu. Mundur. Bersambung. Bab 2286. Ada perubahan. 2. Dia tidak ingin bertarung lagi, karena tidak bisa mengalahkannya. Tanpa ragu sedikit pun, Jongsu berbalik dan melarikan diri dengan beberapa master dunia awan yang tersisa. Namun, Edwin tidak kabur. Edwin hanya menatap Mile. "Mile, aku tahu kamu tidak gila dan aku juga tahu bahwa aku pasti mati. Tapi sebelum mati, aku ingin bertemu dengan orang di belakangmu. Permintaan ini." Puff! Pedang darah tiba-tiba menembus alisnya dan aliran darah keluar dari belakang dahinya. Mile sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Tidak layak." Suara itu jatuh, orangnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke kejauhan. Pedang biru gaib dengan panik melahap jiwa Edwin. Sesaat kemudian, pedang biru gaib tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke ujung kejauhan. Tidak ada lagi Edwin di dunia ini. Mile tidak mengejar Jongsu dan lainnya, tetapi langsung datang ke Sekte Penegakan Hukum. Pada saat ini, Sekte Penegakan Hukum sudah dalam kekacauan, karena barusan token jiwa ketua sekte sudah hancur, artinya ketua sekte sudah meninggal. Tidak hanya itu, semua master alam tiada jalan yang keluar semuanya meninggal. Beberapa yang bermata tajam sudah melarikan diri, tapi masih ada yang belum melarikan diri. Hari ini, sebilah pedang darah tiba-tiba terbang ke Sekte Penegakan Hukum dan saat berikutnya, jeritan terus bergema. Mile berdiri di atas langit Sekte Penegakan Hukum, matanya sedikit tertutup, gelombang darah menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, seluruh langit di atas Sekte Penegakan Hukum langsung menjadi lautan darah. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kamu sebenarnya gila atau tidak?" Sebenarnya, menara kecil tidak tahu apakah Mile gila atau tidak. Kalau bilang dia gila, tapi dia sangat licik, masih bisa mengejek orang. Kalau bilang dia tidak gila, tapi saat ini Mile telah menggunakan kekuatan garis darah sepenuhnya. Mile tidak menanggapi menara kecil, matanya tertutup rapat. Jika diperhatikan baik-baik, pasti akan menemukan bahwa tubuhnya sedikit bergetar.
Menara kecil terus bertanya, "Majikan muda, kamu beneran gila atau pura-pura gila?" Pada saat ini, Mile merentangkan telapak tangannya. Menara kecil muncul di tangannya dan menara kecil dengan cepat berkata, "Majikan muda, apa yang akan kamu lakukan?" Dia tahu kengerian garis darah iblis gila. Saat pemiliknya mengaktifkan garis darah ini, maka siapapun akan diserang dengan membabi buta. Mile tidak melakukan apa-apa, dia hanya melihat menara kecil. Di matanya, seperti lautan darah, sangat menakutkan. Melihat Mile tidak berniat melakukan apapun, menara kecil merasa lega dan hendak berbicara. Saat ini Mile tiba-tiba meninju menara kecil. Boom! Menara kecil langsung dihantam ribuan kaki jauhnya. Ah! Jeritan melengking terdengar dari langit yang jauh. Saat ini, Mile menghilang di tempat lagi dan saat berikutnya, dia meninju menara kecil lagi. Boom! Menara kecil terbang lagi. Di langit, menara kecil berkata dengan marah, "Majikan muda, kamu benar-benar gila atau pura-pura gila?" Tidak ada jawaban. Mile hanya mengejar menara kecil dan memukulinya. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mile berhenti. Di langit, menara kecil bersembunyi di samping dan menggigil. Saat ini, Mile merentangkan telapak tangannya. Pedang biru gaib terbang ke tangannya. Pada saat ini, darah pedang biru gaib begitu genit. Dan di seluruh sekte penegakan hukum di bawah, tidak ada seorang pun yang hidup. Musnahkan sekte. Mile menyimpan pedang biru gaib, berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang berdarah, lalu menghilang di ujung langit. Tetapi segera dia berbalik lagi dan muncul di depan menara kecil, kemudian menyimpan menara kecil ke dalam tubuh, lalu dia berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang di ujung langit. Di dalam tubuh Mile, menara kecil sedikit bingung, "Sial. Majikan muda, apa kamu beneran sudah gila?" Mile tidak menjawab. Menara kecil sedikit kesal. Majikan muda ini mungkin tidak gila, mungkinkah pemukulan ini dipukul secara sia-sia? Mau bunuh tuan tidak ia? Memikirkan hal ini, menara kecil sendiri pun terkejut. Akhir-akhir ini dia terlihat mulai sedikit tidak tahu diri. Negara kritis tahu. Raja Gunung Tengah berdiri di tembok kota, memandang ke langit dan sedikit linglung. Mile membunuh puluhan alam tiada jalan. Ini adalah berita yang baru saja dia dapatkan. Raja Gunung Tengah terdiam. Awalnya, dia mengira orang di belakang Mile pasti akan muncul, tetapi tidak disangka orang di belakang Mile tidak muncul sama sekali dan Mile satu orang memusnahkan semua master alam tiada jalan. Ini benar-benar di luar dugaan. Pada saat ini, Hidden Kill muncul di arena dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekte penegakan hukum sudah hilang." Raja Gunung Tengah berkata dengan pelan, "Dia yang musnahkan." Hidden Kill mengangguk, dia sudah pergi ke dunia awan sekarang. Raja Gunung Tengah terdiam. Hidden Kill juga diam. Saat ini, dia merasa beruntung. Sebenarnya, dia juga ingin membunuh Mile di awal dan ingin mencegat sekte penegakan hukum dan dunia awan. Dia ingin membunuh Mile duluan, lalu mendapatkan warisan Mile dan Violetta. Namun, Raja Gunung Tengah berhasil membujuknya. Untung tidak berbuat seperti itu, jika tidak, pavilion Hidden Kill akan hilang sepenuhnya. Hidden Kill menatap Raja Gunung Tengah, selanjutnya harus bagaimana? Raja Gunung Tengah tertawa dan berkata, "Sekte penegakan hukum hancur, wilayah mereka." Haha. Hidden Kill ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda Ye yang memusnahkannya, rasanya tidak begitu baik jika kita mengambilnya." Raja Gunung Tengah berkata sambil tersenyum, "Ini gampang, kita akan menduduki wilayah itu dan memberinya kristal dewa." Hidden Kill sedikit mengangguk, "Baik." Raja Gunung Tengah hendak berbicara dan pada saat ini, bayangan ilusi muncul di depannya.
Entah apa yang dikatakan bayangan ilusi itu, pupil mata Raja Gunung Tengah tiba-tiba menyipit, ada perubahan. Bersambung.